Dayang Rindu merupakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera bagian selatan, Indonesia. Dayang Rindu adalah kisah tentang peperangan antara Kesultanan Palembang dan negeri kecil bernama Tanjung Iran. Kisah ini mengingatkan kita pada legenda Yunani, Perang Troya, di mana terjadi peperangan mengerikan antara Yunani dan kota Troya yang disebabkan oleh perebutan seorang putri cantik jelita. Hal ini pun terjadi pada kisah Dayang Rindu. Alkisah, di suatu masa di sebuah kerajaan bernama Tanjung Iran, tersebutlah seorang gadis cantik jelita bernama Dayang Rindu. Kecantikannya menyebar ke seluruh penjuru negeri. Ia digambarkan dengan begitu indahnya. Kulitnya putih kuning pohon pisang, tahi lalatnya jarang bak bintang bertaburan, rambutnya panjang menyapu gelombang, wajahnya elok bulan purnama, pipinya ranum bak buah mangga, dan waktu tersenyum bagaikan bunga. Sungguh tak ada yang mampu menandingi kecantikannya. Ia adalah putri dari Wayang Semu. Kakeknya bernama Kriya Carang, orang terpandang di negeri Tanjung Iran. Banyak lelaki yang datang bermaksud meminangnya, namun semua yang datang ditampik Kriya Carang dengan dalih bahwa Dayang Rindu telah dijodohkan dengan Ki Bayaradin, anak batin Pasak di Rambang. Perjodohan Ki Bayaradin dengan Dayang Rindu tak semudah yang dibayangkan. Karena keangkuhan, Kriya Carang mengajukan permintaan yang nyaris tak masuk akal kepada Ki Bayaradin. Dari sejumlah permintaan, hanya satu yang belum terpenuhi, yaitu membawakan kerbau bertanduk 3. Tentulah itu hal yang mustahil. Maka perjodohan Dayang Rindu dan Ki Bayaradin menjadi tak jelas kemana arahnya, dan membuat kedua sejoli itu tersiksa karena terhalangnya cinta mereka. Hingga suatu ketika, berita kecantikan Dayang Rindu sampai ke negeri Palembang. Pangeran Ria, sang raja dari Palembang, mabuk kepayang mendengar cerita kecantikan sang putri ini. Berhari-hari ia tak tidur, makan minum tak terasa enak, dadanya bergemuruh ketika disebutkan nama Dayang Rindu. Hingga akhirnya Pangeran Ria tak mampu lagi menanggung hasratnya. Maka suatu ketika dikirimlah rombongan kapal dan perahu dari kerajaan Palembang di bawah pimpinan Temenggung Hitam. Dia dan sejumlah punggawa dan hulu balang membawa amanat dari Pangeran Ria untuk meminang Dayang Rindu. Setibanya di sana, rombongan itu menghadap Wayang Semu dan Kriya Carang. Mereka membawa aneka macam sesembahan, emas permata dan sejumlah keris mulia untuk meluluhkan hati Kriya Carang. Namun mereka juga membawa tombak dan pedang, bedil dan meriam sebagai ancaman jikalau lamaran itu ternyata ditolak. Kriya Carang adalah lelaki yang penuh harga diri dan kehormatan. Ia tak mudah luluh semata karena sembahan, dan ia tak takut sedikit pun akan kekuatan perang kerajaan Palembang. Akhirnya ia menolak lamaran itu, seperti ia menolak lamaran para lelaki lainnya. Dan hal itu membuat Temenggung Hitam dan rombongannya tak terima. Ini sama saja dengan penghinaan. Maka Temenggung Hitam tak ingin pulang dengan tangan kosong. Ia akan menjaga martabat rajanya. Maka tak lain tak bukan, peranglah jawaban. Temenggung Hitam mengerahkan pasukannya untuk menyerang. Sementara itu pasukan Tanjung Iran yang walaupun kalah jumlah memberikan perlawanan yang sengit adalah Singalarang, pendekar paling sakti di Tanjung Iran, yang juga merupakan paman si Dayang Rindu, menjadi panglima pasukan Tanjung Iran. Pada perang itu, Wayang Semu, ayah Dayang Rindu, dan Ki Bayaradin kekasihnya terbunuh. Sementara di pihak lain, Singalarang berhasil memotong telinga Temenggung Hitam dan memotong hidung Ki Bayametik, salah satu hulu balang kerajaan Palembang, sebagai simbol perampasan kehormatan dan tanda kekalahan bagi seorang ksatria. Namun, meski Temenggung Hitam hilang telinga dan Ki Bayametik hilang hidung, rombongan kerajaan Palembang berhasil menculik Dayang Rindu.
Pasukan Palembang yang tersisa kemudian mundur dari gelanggang pertempuran dan secara paksa membawa gadis jelita itu berlayar ke Palembang. Sesampainya di Palembang, betapa bahagianya Pangeran Ria ketika melihat langsung sosok Dayang Rindu. Kini ia percaya pada berita yang tersebar itu, bahwa tak ada satupun gadis di seantero negeri itu yang mampu menyaingi kecantikan Dayang Rindu. Pangeran Ria mencoba mendekati dan merayu Dayang Rindu agar menerima jabatan tangannya. Namun saat itu juga, dengan tegas, Dayang Rindu menolak Pangeran Ria. Disinilah bisa kita lihat betapa Dayang Rindu adalah perempuan yang terhormat, yang punya kuasa atas dirinya sendiri. Tak peduli bahwa ia adalah seorang perempuan, Dayang Rindu kemudian memutuskan terbang ke Kayangan, mengakhiri hidupnya di dunia. Ia menolak hidup hanya untuk diperlakukan sebagai simbol kekuasaan. Dia memilih berkumpul kembali dengan orang tuanya dan Ki Bayaradin, kasihnya yang telah mati di medan perang. Kejadian itu membuat Pangeran Ria murka. Untuk menebus rasa malu karena tak berhasil menikahi Dayang Rindu, ia kembali mengirim pasukannya untuk meluluhlantahkan Tanjung Iran. Di lain pihak, Singalarang yang marah karena kemenakannya diculik, bertekad merebut kembali keponakannya Dayang Rindu dari Palembang. Dia pergi seorang diri. Dia berhasil membunuh Krianiru, orang yang mengasuh Pangeran Ria hingga mengakibatkan perang antara Tanjung Iran dan Kerajaan Palembang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Palembang demi memburu Pangeran Ria. Namun usahanya gagal. Mengetahui nyawanya sedang terancam, Pangeran Ria telah lebih dulu melarikan diri ke hutan belantara. Demikianlah, ketika perang antara Kerajaan Palembang dan Tanjung Iran telah selesai, Singaralang kembali ke Tanjung Iran. Dia mendapati Tanjung Iran telah hancur lebur diserang Kerajaan Palembang. Maka berakhirlah nilai-nilai pada Dayang Rindu bisa menjadi inspirasi bagi seluruh wanita di Indonesia. Dalam perspektif gender, penolakan Dayang Rindu dipahami sebagai satu simbol atau bentuk perlawanan terhadap budaya patriarki. Dengan kata lain, posisi perempuan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek yang memiliki kebebasan memilih. Dengan kata lain, posisi perempuan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek yang memiliki kebebasan memilih dan menentukan hidupnya. Maka barangkali tak salah jika kita menganggap sosok Dayang Rindu terus relevan dengan kondisi saat ini. Ia layak menjadi sosok yang ditiru, diteladani, agar anak bangsa kita lebih bermartabat dan punya harga diri.